Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala nikmatnya kita bisa bertemu kembali di malam hari dan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat, serta para pengikutnya yang istiqomah, yang berada di jalannya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Ashabul Hijrah, kajian kita pada malam hari ini yaitu pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk ke hadis yang ke-13 berjudul orang yang beriman mencintai kebaikan untuk mukmin lainnya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Telah hadir bersama kita guru kita semua, Ustadz Askar Wardana Hafizahullah, yang insya Allah dalam 1 jam ke depan akan memaparkan kepada kita faidah-faidah dari hadis tersebut. Untuk yang akan bertanya, silahkan disampaikan di kolom chat. Insya Allah di sesi pertanyaan akan kami bacakan. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Ustadz bisa memulai kajian. Tafadhol. Jazakumullah khairan, Mas Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita tidak lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang masih terus Allah Subhanahu wa taala curahkan dalam setiap detik kehidupan kita. Maka marilah kita manfaatkan nikmat-nikmat tersebut, diantaranya nikmat waktu luang, juga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita manfaatkan untuk terus berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai bentuk syukur kita. Kita dijadikan hamba-hambanya yang sedikit, yaitu hamba-hambanya yang banyak bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Allahumma amin. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan kita dalam pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kita masuk pada hadis nomor ke-13 ya. Hadis nomor ke-13 yang kita akan mengambil faidah-faidah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan
karunia kepada kita sekalian untuk bisa mendapatkan pemahaman yang benar, juga ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi bekal kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Maka masuk kita ke hadis yang ke-13. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa iyyakum jami'an. Hadis yang ke-13 yaitu an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hamzah, ini kunyahnya, ya. Namanya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai, apa yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Telah menyeriwayatkannya Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. Maka dari hadis yang mulia ini, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ya, pelayannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau semenjak kecil menjadi pelajarnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Anas ini menyaksikan bagaimana kemuliaan akhlak adabnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sendiri yang menceritakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun lamanya, dan tidak pernah beliau itu menegur saya. Ya, ketika saya melakukan sesuatu, beliau menegur saya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Ataupun ketika Anas bin Malik tidak melakukan sesuatu, kenapa kamu tidak mengerjakannya? Tidak pernah. Ya. Maka ini menunjukkan bagaimana tingginya akhlak Nabi Alaihissalam, dan ini disaksikan langsung oleh sahabat Anas bin Malik, ya, sebagai pelayannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang mana mungkin kalimat pelayan ini adalah suatu hal yang kita anggap rendah, kita anggap hina, ya. Namun ketika sesuatu yang rendah itu dinisbatkan kepada sesuatu yang mulia, maka yang rendah ini pun menjadi agung. Ya. Seperti di dalam hadis ini, penisbatan pelayan sesuatu yang mungkin kita anggap sesuatu yang ya rendah, kurang baik begitu. Namun ketika dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, pelayannya Rasulullah, ya, maka menjadi tinggi kedudukannya. Begitu pula misalnya sifat misalnya Abdullah, hambanya Allah. Hamba itu kan budak, ya, suatu yang tidak baik lah, begitu maknanya menurut kita. Tapi ketika itu disandingkan kepada Allah, hambanya Allah, budaknya Allah, ya, Abdurrahman, budaknya Ar-Rahman, Allah yang penyayang, ya, maka itu menjadikan kemuliaan bagi hamba tersebut. Justru ketika penghambaan ini ditujukan kepada Allah, maka akan menjadi terangkat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai hamba pada 3 tempat. Yang mana 3 tempat ini adalah menunjukkan semuanya kemuliaan. Ya, menunjukkan kemuliaan bagi beliau. Maka ini, ya, begitu pula di sini Anas bin Malik, khadimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pelayannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini justru menjadi kemuliaan bagi beliau. Ya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang masuk ke dalam faedah-faedah dari hadis ini, ya. Maka faedah yang pertama dari hadis ini
yaitu bahwasannya hadis ini termasuk di antara jawami'ul kalim yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga hadis ini termasuk di antara pokok-pokok agama. Apa yang dimaksud dengan jawami'ul kalim? Ya, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, jawami'ul kalim adalah sabda-sabda Nabi Alaihissalam yang singkat. Ya, kata-katanya itu sedikit, bukan ya panjang sampai berparagraf-paragraf, enggak. Kata-katanya itu singkat, padat, tapi maknanya luas dan mendalam. Nah, itu yang dimaksud dengan jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat yang mengumpulkan makna yang luas. Ya. Di dalam Al-Arba'in An-Nawawi ini banyak sekali jawami'ul kalim, ya innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dari niatnya. Atau hadis yang lalu, ya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Hadis-hadisnya itu pendek, tapi maknanya itu mendalam. Ini adalah sebuah anugerah karunia yang Allah berikan kepada baginda Nabi Alaihissalam dan nggak diberikan kepada siapapun sebelum beliau. Ya, kepada para nabi sebelum beliau nggak ada. Makanya sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sitt." Aku ini diberikan karunia di atas para nabi-nabi sebelumku dengan 6 perkara. Ya, beliau diberi kelebihan 6 perkara. Yang pertama, itu jawami'ul kalim. Saya diberikan oleh Allah jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat yang pendek tapi maknanya luas, mencakup pokok-pokok agama. Ya. Wa nusirtu birru'bi, yang kedua saya ditolong dengan rasa takut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau perang, ya, musuhnya masih sebulan jauhnya itu sudah takut, sudah gentar duluan. Ya. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagi beliau itu ghanimah. Sedangkan pada nabi-nabi sebelum beliau enggak boleh. Ya. Ghanimah itu dikumpulkan, nanti ada api yang membakar dari langit. Yang keempat, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah. Dan dijadikan bumi ini untukku seluruhnya itu adalah masjid dan tahur. Ya. Artinya di mana saja masuk waktu sholat, bisa di situ sholat, boleh, nggak mesti harus di masjid, ya, di mana saja bisa. Begitu pula tahuran, bisa juga misalnya nggak ada air, maka boleh bertayamum dengan memukul bumi, ya, dengan debu. Wa ursiltu ilal khalqi kafah, yang kelima saya dikirim kepada seluruh makhluk seluruhnya. Artinya bukan terbatas kaum tertentu, kabilah tertentu, ya, tapi untuk seluruh manusia, bahkan kepada para jin. Wa khutima biyan nabiyun, bahkan yang keenam adalah beliau menjadi penutupnya para nabi. Artinya sudah tidak ada nabi setelah beliau. Ya. Maka ini 6 perkara yang tidak diberikan kepada siapapun nabi-nabi sebelum beliau. Nabi-nabi sebelum beliau pasti ada nabi setelahnya. Ya. Ada yang ibadah itu harus di khusus tempat ibadahnya. Ada yang ya ghanimah itu diharamkan. Ya, dan lain sebagainya. Ya. 6 perkara ini. Di antaranya adalah waktu itu jawami'ul kalim, aku dianugerahkan oleh Allah jawami'ul kalim. Ya. Begitu pula hadis ini selain jawami'ul kalim juga merupakan termasuk di antara pokok-pokok agama. Dan ini ya sudah kita jelaskan dari awal pembahasan kitab ini, Al-Arba'in An-Nawawi ini, dia berisi 40 hadis, ya, tepatnya 42 hadis, yang mana kelebihan dari Arba'in Nawawi ini adalah dia berisikan hadis-hadis yang merupakan pokok-pokok dasar agama.
Para ulama banyak mengumpulkan 40 hadis. Ya, kitab Arba'in itu banyak. Ya. Ada yang Arba'in fil jihad, ada yang Arba'in fi tarbiyah, ada yang Arba'in ya macam-macam. Ya 40 hadis dalam masalah akhlak, 40 hadis dalam masalah ya ibadah, 40 hadis dalam masalah ini itu banyak. Ya. Nah, kelebihan Al-Arba'in An-Nawawi adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah hadis-hadis yang berisikan pokok-pokok agama, yang madarul Islam. Yaitu hadis-hadis yang dikomentari oleh para ulama kita, ini adalah setengah agama, hadis ini adalah sepertiga agama, hadis ini seperempat agama. Ya, Islam berputar berporos pada hadis ini. Gitu. Ya. Nah, termasuk hadis yang ada di hadapan kita ini hadis ke-13. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Ya. Kenapa hadis ini mencakup pokok agama? Iya, hadis ini berisi tentang masalah muamalah. Muamalah antara sesama manusia, sesama hamba. Karena agama ini ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada hubungan kita dengan sesama manusia. Begitu pula agama ini isinya adalah ibadah, ya, akidah. Begitu pula adalah isinya adalah muamalah, pergaulan antar sesama manusia. Dan hadis ini adalah salah satu poros pondasi dalam masalah muamalah. Ya. Begitu pula hadis ini juga merupakan pokok dasar dalam masalah akhlak. Ya. Karena agama ini kan ada akidahnya, ada ibadahnya, juga ada masalah akhlak. Nah, hadis ini adalah pokok dasar. Ya. Kalau mau belajar akhlak ya hadis ini saja. Dipegang baik-baik, ya. Ini merupakan salah satu pokok pondasi dasar. Maka ini adalah faedah yang pertama, yaitu hadis ini termasuk jawami'ul kalim, yaitu kalimatnya singkat tapi maknanya luas, ya. Dan juga hadis ini mencakup pokok agama, ya, yaitu dalam masalah khususnya masalah muamalah. Selanjutnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua yaitu penafian dalam hadis tersebut adalah penafian kesempurnaan. Ya. Istilahnya adalah nafyul kamal. Apa yang dimaksud dengan nafi? Nafi itu adalah ya peniadaan gitu ya. Jadi kalau kita lihat hadis tadi dimulai dengan lam ya, an-nafiyah. Lam yang menunjukkan penafian, artinya tidak. Di dalam hadis tadi dimulai kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Di sini kan ada penafian keimanan, jadi nggak beriman gitu. Ya. Maka kata-kata tidak di sini ini penafian. Nah, yang dinafikan di sini adalah nafyul kamal, kesempurnaan. Artinya berarti bukan tidak beriman berarti dia itu kafir, murtad, enggak. Ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Begitu. Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Ya. Tidak semua yang kata-kata tidak beriman, ya, atau bahkan kata-kata ya kafir, kufur, kemudian kita keluarkan dari Islam, enggak. Ya. Karena banyak ya di dalam hadis-hadis, ya, Nabi SAW tidak beriman orang yang misalnya yang tidak menghormati tetangganya, misalnya, ya. Tidak beriman orang yang ya dia tidur dengan nyenyak saudaranya kelaparan, misalnya tetangganya kelaparan. Ya. Maka semua seperti ini bukan penafian nafyu sihah, ya, tidak sah imannya, berarti tidak beriman enggak. Tapi dia ada nafyul kamal. Maka ada dua di sini, ada nafyu sihah dan nafyul kamal. Ya, penafian kesempurnaan, ya, ada juga penafian
keabsahan. Ya, di sini harus kita ketahui. Dari mana kita mengetahui bahwasanya ini adalah penafian kesempurnaan, bukan penafian secara keseluruhan? Ya, di antaranya ya kita lihat dari penjelasan para ulama. Ya. Dan juga kita melihat dari hadis-hadis lainnya, misalnya. Ya. Kita lihat petunjuk-petunjuk lainnya. Sebagaimana hadis ini, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita lihat di dalam riwayat yang lain, misalnya di dalam riwayat Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, ya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yablughu 'abdun haqiqatal iman. Seorang hamba tidaklah akan bisa mencapai iman yang sebenarnya. Nah, di sini. Ya. Berarti bukan tidak beriman secara keseluruhan, tapi hakikatul iman, tidak mencapai iman yang sebenar-benarnya. Hatta yuhibba linnasis, hingga dia mencintai bagi manusia ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia inginkan bagi dirinya sendiri, minal khairi, dari kebaikan-kebaikan. Ya. Maka ikhwan fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya penafian di dalam hadis tersebut adalah nafyul kamal, ya, bukan nafyu al-asal atau nafyu as-sihah. Ya. Maka ini perlu kita perhatikan, karena banyak bentuk penafian-penafian seperti ini, itu maknanya adalah nafyu al-kamal, ya, penafian kesempurnaan. Misalnya la sholata atau la wudu'a, tidak ada wudu, tidak ada sholat, ya. Nah, itu harus kita pelajari, ya. Jangan sampai kita keliru di situ penafian kesempurnaan, kita pahami berarti tidak, ya, sah, misalnya nafsu sih. Nah, di sini harus kita pahami ini. Jadi penafian itu ada dua jenis, ya. Ada penafian kesempurnaan, ya, secara parsial, ada juga penafian keabsahan atau penafian secara keseluruhan, ya. Jadi ini adalah faedah yang kedua. Di dalam hadis ini, la di situ adalah la yu'minu, maknanya adalah tidak sempurna, ya. Penafian dalam hadis tersebut maknanya adalah nafyul kamal atau penafian kesempurnaan, ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga yaitu iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, madzhabus salaf meyakini bahwasannya iman itu yazidu wa yanqusu, ya. Yazid, bertambah, wa yanqus, dan bisa berkurang. Sebagaimana di dalam hadis tadi disebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya salah seorang di antara kalian. Berarti asalnya itu tidak sempurna, bisa disempurnakan, ya, bisa ditambah, betul kan? Ya, ini menunjukkan bahwasanya memang iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kita lihat dalilnya misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini bisa Anda melihat di dalam surat Ali Imran, misalnya surat ketiga ayat 173. Ya, di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ketika mau perang Khandaq, perang Ahzab. Ya, yang mana kaum musyrikin, kabilah-kabilah Arab, ya, termasuk bersama orang Yahudi bersekongkol, bersekutu mau menyerang kota Madinah. Ya. Maka orang-orang munafikin pun mereka menakut-nakuti orang-orang beriman. Ya, di dalam surat Al-Imran ayat 173, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanah.
Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang beriman, ya, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya ini orang-orang Arab ini berkumpul ya untuk menyerang kalian. Fakhsyawhum, takutlah kepada mereka. Ya, ditakut-takuti. Ya, takutlah kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Fazadahum imana, dan bertambahlah keimanan mereka. Ya, para sahabat, orang-orang beriman justru apa? Fazadahum imana, bertambah keimanan mereka. Dan mereka malah semakin tawakal, semakin pasrah sama Allah. Mereka mengucapkan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah kami Allah sebagai penolong. Ya, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini menunjukkan apa? Fazadum itu syahidnya. Iman itu bisa bertambah. Ya. Di antaranya justru ketika kita itu semakin ditekan, di situ keimanan itu malah ya seperti booster begitu ya, ditingkatkan luar biasa. Ya. Makanya Allah itu kalau sayang sama hamba, justru Allah kasih apa? Kasih tekanan, kasih ujian. Ya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama suatu kaum, Allah akan uji mereka. Ya. Untuk biar imannya itu sudah melemah ya karena lupa dengan ya banyaknya kenikmatan dan kesibukan, maka perlu dicas lagi. Ya. Begitu pula bisa dilihat di dalam surat Al-Anfal. Di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ya, pada ayat yang kedua. Ketika Allah menjelaskan sifatnya orang beriman itu seperti apa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah hatinya gentar. Karena dia tahu Allah itu bisa berbuat apa saja. Allah mau menenggelamkan langsung bisa, ya. Allah mau menumpahkan gunung bisa, ya. Allah mau membelah ya bumi ini bisa. Tidak perlu sulit-sulit Allah ya berhentikan jantung kita sesaat, Allah bisa. Ya. Maka orang beriman itu adalah orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah tuh hatinya langsung ya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an, ya, zadathum imana, maka itu akan menambahkan kepada mereka keimanan. Ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal, bergantung kepada Rabb-nya. Yaitu cirinya orang beriman. Mau terkena apa saja, nggak ada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi para sahabat mau diserang, ya orang-orang musuh bersekutu demikian banyaknya. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai tempat bergantung ya Allah. Begitu pula dalam ayat ini, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka cuma bergantung sama Allah. Itu memang sifatnya orang beriman. Ya. Dan ya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah itu zadatum iman. Imannya bertambah. Menunjukkan apa? Menunjukkan iman itu ya asalnya kurang, baca Quran menjadi bertambah. Nah, Ustaz, bagaimana dengan berkurangnya mana? Ya, dalilnya kata para ulama di atas Ibnu Qayyim, ya semua ya kullu syai'in qabilun liziyadah. Semua yang bisa bertambah bisa juga qabilun linuqsan, bisa juga berkurang. Ya. Semua yang bisa bertambah pasti bisa juga berkurang. Ya. Makanya memang iman itu naik turun. Ya.
Limanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman, iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, wa yanqusu bi maksiatir rahman, dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Ar-Rahman. Ini menunjukkan sekali lagi iman itu bisa bertambah dan berkurang sebagaimana dalam hadis yang kita bahas ini, ya. La yu'minu ahdukum, tidak sempurna keimanan kalian. Menunjukkan iman itu bisa berkurang, bisa naik turun, bisa sempurna. Dan ini bantahan bagi orang-orang dari sekte Murji'ah, ya, dari golongan Murji'ah. Di antara keyakinannya orang-orang Murji'ah, ya, dan ini bisa saja keyakinan ini syubhat ini masuk ke dalam diri kita. Makanya kita harus belajar agar bisa tahu mana ya ini yang benar, mana yang enggak. Ya. Yaitu di antara pemikiran mereka adalah bahwasanya iman itu tetap. Ya. Imannya seseorang itu, semua mukmin itu sama imannya itu. Imannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, dengan imannya, ya, kita, dengan imannya bahkan orang yang ahli maksiat misalnya, ya, pelaku dosa-dosa, ya, itu mukmin sama semua iman. Nah, ini nggak benar. Ya. Karena iman itu berbeda-beda. Ada yang bisa bertambah tinggi imannya. Abu Bakar Siddiq ya jelas imannya ya jauh, ya, dengan imannya misalnya seorang pelaku maksiat di kalangan kita. Makanya ini bantahan bagi mereka. Bahwasanya iman itu semuanya sama, ya, enggak. Iman itu, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman bisa bertambah dan bisa berkurang, ya. Hadis yang kita bahas ini salah satu di antara bukti. Selanjutnya, ikhwanifillah, faedah yang keempat. Faedah yang keempat, ya, masih juga tentang keimanan, yaitu bahwasanya iman itu terdiri dari amalan hati, lisan, dan juga anggota badan, perbuatan. Ya. Jadi iman itu bukan di hati saja, ya. Yang penting hati saya, Ustaz, gitu. Ya. Mau badannya itu enggak, ya, dohirnya itu enggak penting, ya. Yang penting hatinya yang berjilbab misalnya. Ini kan ungkapan-ungkapan seperti itu. Padahal iman itu bukan hanya hati, lisannya juga harus menunjukkan keimanan. Perbuatannya juga harus menunjukkan keimanan. Ya. Karena kalau misalnya cuma perbuatan badannya saja misalnya, ya, tapi hatinya enggak, ya seperti orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin mereka sholat, ya, bahkan berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat, tapi hatinya, ya, tidak beriman, bahkan kufur. Orang-orang munafik pun di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka kan menyembunyikan kekufurannya. Ya. Adapun di zaman sekarang mungkin lebih parah, ya. Kalau orang munafikin zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menyembunyikan. Kalau sekarang mungkin dengan lisannya sendiri menunjukkan kekufuran. Ya, nggak senang dengan yang berbau Islam. Padahal dia ngakunya Muslim. Maka ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang kita pelajari ini, ya, la yu'minu. Di situ kaitannya tentang keimanan kan? Tidak sempurna keimanan. Apa yang bisa menyempurnakan di sini? Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Yaitu amalan hati. Ya, amalan hati. Hingga dia mencintai, menyukai. Itu kan cinta, ya. Suka itu amalan apa? Amalan hati. Berarti amalan hati ini termasuk di antara keimanan. Maka iman itu terdiri dari, ya, hati, lisan, perbuatan. Ya. Dan mengumpulkan tiga hal ini dalam satu hadis ada, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ada tiga-tiganya ini, ada hati, ada lisan, ada perbuatan.
Ya. Di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utama ya, cabang pokoknya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza an, itu cabang yang terkecil ya, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu juga adalah salah satu cabang dari keimanan. Nah, di dalam hadis ini lengkap nih. Ada amalan hati, amalan lisan, plus amalan anggota badan. Ya. Amalan hati apa? Wal haya'u syu'batun, rasa malu, salah satu cabang dari keimanan. Malu amalan apa? Amalan hati. Ya. Kemudian amalan lisan apa? Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling utama adalah ucapan qaulu la ilaha illallah. Makanya orang mau masuk Islam ya harus syahadat dulu. Kalau nggak mau syahadat yang nggak diakui sebagai muslim mukmin, nggak mau. Ya, harus. Ya. Kemudian amalan anggota badan yang mana? Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, dengan tangannya diambil itu gangguan dari jalanan manusia. Maka mencakup tiga ini. Makanya ini pun adalah keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, keyakinan madzhabus salaf. Keyakinan ya at-thaifatul mansurah wal firqatun najiyah. Yaitu iman terdiri dari ucapan, keyakinan, dan juga perbuatan. Ya. Makanya para ulama menyingkat keyakinan ini dalam sebuah ucapan, ya, yaitu al-imanu khamsununat. Al-imanu khamsununat. Iman itu tergabung dalam 5 huruf nun. Ya, tergabung dalam 5 huruf nun. Artinya kalimat-kalimat yang berakhiran dengan huruf nun. Ya. Maksudnya apa? Apa ini khamsununat, 5 huruf nun ini? Yang pertama adalah qaulun bil lisan. Ya. Qaulun bil lisan. Ucapan dengan lisan. Yang kedua, ya, wa'tiqadun nun juga, wa'tiqadun bil janan. Hati yang berisi keyakinan. Kemudian wa amalun bil jawarih wal arkan. Amalun ya, perbuatan dengan anggota badan. Ya, ucapan, keyakinan, perbuatan anggota badan. Yazidu bi taatir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Rahman, wa yanqusu bi taati syaitan, dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Ya. Nah, ini ujungnya kan sama nun semua. Makanya inilah al-imanu khamsununat. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Iman itu terdiri dari ya amalan hati, keyakinan, amalan lisan, ucapan, anggota badan, perbuatan, bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Selanjutnya, faedah yang kelima. Faedah yang kelima, di antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Ya. Berarti kalau orang itu enggak cinta bagi saudaranya apa yang dia sukai bagi dirinya, ya, berarti dia itu tidak sempurna imannya. Itu mafhum mukhalafahnya. Ya. Pemahaman terbalik. Karena seseorang sempurna imannya kalau dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri.
Berarti sebaliknya kan. Ya. Kalau dia itu nggak senang, nggak pengen, ya, seperti apa yang dia senangi, berarti imannya masih ya, jauh dari kesempurnaan. Maka ya kita lihat orang yang paling sempurna akhlaknya siapa? Yang paling sempurna imannya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau sendiri yang mencontohkan kepada kita bagaimana beliau menginginkan kebaikan bagi umatnya. Beliau rela untuk ya bersusah payah. Beliau rela untuk dicaci maki, dituduh, difitnah, dilempari kotoran hewan, ya dikasih duri ketika berjalan, dilempari batu, ya diusir, bahkan mau dibunuh, diperangi. Ya. Itu kenapa ya? Karena beliau sayang sama umatnya. Beliau menginginkan kebaikan, mencintai bagi umatnya apa yang beliau ingin bagi diri sendiri. Beliau inginkan bagi umatnya itu apa? Surga. Makanya beliau pernah menawarkan diri beliau ke penduduk Taif. Ya. Gitu beliau ke sana malah ditolak. Beliau malah dilempari, anak-anak kecil suruh melempari batu sampai beliau berdarah-darah. Maka beliau pun sedih. Kemudian Jibril pun datang, ada awan. Tapi saya melihat ternyata ada Jibril. Kata Jibril, ya, Wahai Muhammad, Rabbu tahu apa yang diucapkan oleh kaummu itu. Ini malaikat gunung, silakan diperintah. Apa yang kamu perintahkan silakan. Kata malaikat gunung, Wahai Muhammad, ya sesungguhnya Rabbu tahu apa yang diucapkan oleh kaummu, apa ya perlakuan mereka kepadamu. Saya malaikat gunung. Silakan perintahkan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin menimpakan satu gunung, ya saya timpakan satu gunung kepada mereka. Dua gunung, saya tumplakkan dua gunung kepada mereka. Bayangkan kalau kita berada di posisi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita itu pengen nolong, malah dipentung istilahnya. Ya. Kita itu ingin menyelamatkan, ayo ke surga, malah dilempari. Ya. Sudah kita itu berbuat baik, mengorbankan ya, diri kita, malah dizolimi. Itu kalau orang seperti kita, pasti kita akan dendam. Ya. Ketika ini, ya malaikat gunung, satu dua gunung kurang, ya, 10 gunung kalau perlu, tumplukkan semua. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Ya. Beliau malah mendoakan yang mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari orang-orang ini anak keturunan yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. Didoakan bayang. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji nabinya. Ya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang nabi yang semangat sekali untuk menyelamatkan kalian dan penyayang bagi orang-orang beriman. Nah, ya, ini adalah tanda kesempurnaan. Ketika seseorang itu menginginkan kebaikan bagi orang lain. Dan yang paling sempurna adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling sempurna imannya. Karena beliau ingin semua umat itu selamat sebanyak-banyaknya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kata beliau, Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Ya. Sesungguhnya semua nabi itu punya satu doa yang pasti diijabah sama Allah. Jadi ada doa, tiap nabi itu dikasih jatah satu doa untuk ya dipakai kondisi genting begitu ya, diminta pasti langsung dikabul sama Allah. Mau apa saja dikasih sama Allah. Ya. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin bid'awati. Dan semua nabi sudah terburu-buru memakai doanya itu. Ya. Nabi Nuh minta, ya Allah, ini ya umatku ini sudah tidak bisa diharapkan lagi ya Allah. Kasih, ya tenggelamkan mereka semua, akhirnya tenggelam. Ya. Semua nabi sudah memakai doa mereka ketika di dunia. Adapun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya simpan doa ini untuk umat saya.
Ya. Biar nanti di akhirat pas ada yang kejeblos ke neraka, ada yang mau masuk neraka, ada yang ya dosanya banyak, mau saya selamatkan pakai doa ini. Subhanallah. Ya. Ini kan menunjukkan bagaimana beliau itu cinta sama kita, menginginkan kebaikan seperti yang bahkan lebih. Ya. Kita bisa bayangkan beliau itu sudah tadi dilempari. Itu kan kalau beliau mau doa, ya, ah, bayangkan kalau kita punya doa itu, kemudian kita disakiti seperti beliau, ini saya pakai aja doa inilah. Hancurkan ya Allah, gitu kan. Beliau banyak keadaan beliau ketika perang Badar, jumlahnya cuma sedikit, ya, pasukan musuhnya lebih banyak, beliau nggak pakai. Di perang Uhud, ya, sahabat-sahabat beliau banyak yang meninggal, beliau ditahan terus, ya. Banyak kejadian-kejadian yang berat, tapi beliau mengempat menahan, nggak memakai doa itu. Untuk siapa? Untuk kita, bayang. Ya. Maka memang ya itulah ya betapa sempurnanya iman beliau. Ya, benar-benar ingin kebaikan untuk seluruh umatnya. Begitu pula di dalam hadis-hadis yang lain, ya, ada suri tauladan beliau. Di antara yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat Abu Dar. Abu Dar ini seorang sahabat yang semangat, ya, sangat kencang dalam masalah kebenaran. Ya. Bahkan pernah ketika Nabi SAW sudah meninggal, ya, ketika Muawiyah menjadi gubernur di Syam, itu Abu Dar memperingatkan, ya, hati-hati, emas-emas yang tidak dikeluarkan zakatnya nanti akan menjadi setrika. Ya. Beliau berceramah begitu di hadapan orang-orang. Ya. Orangnya kencang. Gitu. Ya, bahkan di hadapan para pemimpin, ya, gubernur saat itu beliau berani orang. Ya. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Abu Dzarrin, ini araka dhaifan. Wahai Abu Dzar, sungguh saya melihat kamu ini adalah lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan sungguh aku mencintai untukmu apa yang aku cintai bagi diriku. Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saya menyukai untukmu apa yang saya sukai bagi diriku sendiri. Artinya saya ingin selamat masuk surga. Begitu pula saya ingin kamu juga selamat, begitu. Artinya nasihat saya untukmu ini karena saya ingin kebaikan untukmu. Kemudian beliau memberikan nasihat, la ta'ammaranna 'ala itsnatain, ala itsnain, ya. Jangan sampai kamu menjadi pemimpin, ya, memimpin 2 orang saja jangan. Ya. Jangan, nanti kamu keberatan, ya. Wala tawallayanna mala yatim, jangan juga kamu menerima amanah harta anak yatim. Kamu ini lemah, kata Nabi SAW. Padahal Abu Dar orangnya kewencang. Ya. Jadi bukan masalah kencang nggak kencang, tapi ya kita ini harus berhati-hati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pesan kepada sahabat Abu Dar. Maka ikhwan fillah rahimani, ini menunjukkan bagaimana hendaknya kita mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai bagi diri kita sendiri. Ya. Meskipun terkadang begitu, ya, kita itu menginginkan kebaikan untuk orang. Ya. Ayo misalnya, ayo Mbak pakai jilbab. Itu disangka kita, wah kamu ini ikut campur begitu. Ya, maka di situ kita harus sabar. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun beliau bersabar. Ya. Ayo Pak, ya ini suatu yang haram, ini riba, misalnya, ayo tinggalkan. Ya. Kita inginkan kebaikan bagi dirinya. Tapi dia malah, kamu ya tidak tahu kesulitan saya misalnya. Justru kita dimarahi, maka kita harus bersabar. Karena kita menginginkan kebaikan, kita mencintai bagi dirinya apa yang kita cintai bagi diri kita sendiri. Ya. Begitu pula contoh lainnya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala beliau pernah mengatakan, inilah amru 'alal ayah min kitabillah. Sungguh saya itu membaca, ya, satu ayat dari Al-Qur'an
fa'awadu anna nasa kullahum ya'lamuna minha ma'a'lam. Dan saya berharap orang-orang, ya seluruh manusia ini juga dia memahami Al-Quran seperti yang saya pahami. Mereka mengerti seperti apa yang saya ketahui. Artinya beliau itu mengharapkan kebaikan. Orang-orang juga sama-sama paham, sama-sama ngerti, sehingga sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama takut, sama-sama bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan cinta beliau, ya, seperti beliau mencintai bagi dirinya sendiri. Makanya kita ketika mendapatkan hidayah kepada ajaran yang benar, kepada ilmu, itu kita harus berbagi. Ya. Kita juga harus mengharapkan bahwasanya orang-orang juga, ya, mudah-mudahan mendapat hidayah seperti kita. Ketika kita dapat ilmu, misalnya hadis ke-13 ini, maka kita harapkan juga di luar sana juga orang-orang juga demikian memahami seperti kita. Gitu. Gitu pula Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, waditu anna nas ta'allamu hadzal ilma wa la yubsad ilayya minhu syai'. Saya benar-benar berharap manusia itu memahami ilmu yang aku pahami ini. Mereka mempelajari ilmu seperti aku pelajari ini. Dan ya, tapi kata beliau walam yunsab ilayya minhu syai'. Tapi tidak dinisbatkan kepada saya. Maksudnya kemudian ini semua adalah ya karena Imam Syafi'i. Ya, enggak, beliau enggak pengen itu. Beliau enggak ingin kemasyhuran, enggak ingin dikenal, enggak pengen apa-apa. Cuma pengennya agar manusia itu paham agamanya. Nah, ini perlu kita juga miliki sifat seperti ini. Menginginkan kebaikan bagi saudara-saudara kita, menginginkan bagi mereka hidayah. Ya. Menginginkan bagi saudara-saudara kita surga. Ya. Jangankan dalam masalah-masalah dunia. Ya, ini masalah yang lebih penting, masalah akhirat. Masalah surga, masalah pahala. Makanya pernah ada di antara para ya, ulama kita dulu, para salaf dahulu, ya, kalau dia itu mau berbuka puasa, ya, dia kan puasa. Kemudian ketika dia mau berbuka, di situ ada ya ada mungkin orang-orang, ya ada teman-temannya, ya yang hadir bersama beliau ya, dan tahu ya beliau sedang berpuasa, maka beliau bilang apa? Akhrij ilayya ma'an aw tamrat. Ya, sini sini. Ya, tolong kasih sama saya air atau kurma. Mau nggak apa saja, ya terserah. Ya, kasih saya air, kasih saya kurma. Ayo. Tujuannya apa coba? Ya, bukannya minta-minta saya biar dikasih buka yang enak, enggak. Ya, keluarkan air atau kurma, uftiru 'alaiha, agar saya berbuka dengan air tersebut, berbuka dengan kurma tersebut, liyakuna laka ajrun mislu ajri, agar kamu mendapatkan pahala seperti pahala puasa saya. Subhanallah. Ya, ini jarang orang puasa kayak seperti ini. Dia capek-capek haus, dia capek-capek menahan lapar, ingin berbagi pahalanya, subhanallah. Ya. Meskipun yang lain kenyang, tapi nggak apa-apa biar dia dapat pahala. Luar biasa. Ini baru ya dinun nasihat. Dulu kita sudah pernah pelajari juga. Ya, agama adalah suatu bentuk perhatian, ketulusan. Nah ini ya penting sekali. Maka ketika kita mengetahui ada orang yang suka puasa, ya kita kirim makanan, ya, saling mengirim makanan, gitu, ya, agar pahalanya itu semakin banyak. Gitu. Oke, fanfillah, ini salah satu bentuk apa? Bentuk mencintai bagi saudara kita apa yang cintai bagi dirinya sendiri. Ya. Dan juga pernah ya, di kalangan para sahabat itu ya banyak sekali contoh-contoh seperti ini. Ya, masalah itsar, masalah ya mencintai bagi saudaranya banyak sekali contoh. Selanjutnya kita masuk kepada faedah yang keenam. Faedah yang keenam yaitu sesama muslim hendaknya saling mencintai.
ya, sesama muslim hendaknya saling mencintai. Karena di dalam hadis tersebut, ya, inilah intinya, ya, yaitu agar sesama muslim itu saling mencintai, bukan saling hasad, bukan saling dendam, bukan saling marah, saling membelakangi, saling mengintai kesalahan masing-masing, saling, yaitu, ya, ini seperti yang sekarang, ya, saling bersengketa, dan sesama muslim itu harusnya saling mencintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini sudah kaidah terbesar sudah, ya, dalam masalah cinta mencinta. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya dia, ya, cinta sama saudaranya, saling mencintai, saling menginginkan kebaikan. Itu harusnya itulah permisalan seorang mukmin. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan di dalam hadis beliau, hadis sahih riwayat Muslim, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Permisalan gambaran orang-orang beriman itu dalam hal saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi di antara mereka, matsalul jasad, seperti satu tubuh. Jadi kita ini muslim seluruh dunia, ya, itu seperti satu tubuh, satu badan. Ya. Idza ishtaka minhu udhun, kalau salah satu anggota tubuhnya sakit, ja'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, maka seluruh tubuhnya ikut merasakan sakitnya, merasakan demamnya, tidak bisa tidurnya. Ya. Ya, karena misalnya sakit apa? Sakit giginya cenut-cenut, cenut-cenut, ya. Apakah kakinya bisa tidur dengan tenang? Ya. Matanya bisa merem enak? Enggak. Ya. Akan, ya, terasa cenut-cenut, nggak bisa tidur, mata sampai merah, tidak bisa tidur, ya, kakinya gemetar. Ya. Maka hendaknya seperti itulah seorang muslim. Maka seorang muslim pun menginginkan kebaikan bagi saudara. Ini adalah bentuk saling mencintai sebenarnya. Dan kalau kita mengamalkan hadis ini benar-benar, ya, semua muslim mengamalkan hadis ini, subhanallah, ya, itu, ya, betapa indah. Dan itu yang terjadi di kalangan para sahabat dulu. Itu saling mengalah, saling ini. Ya, meskipun tetap saja pasti ada masalah, ya. Tapi ya, porsi besar dari hati mereka adalah niat yang utamanya adalah ingin saling memberikan kebaikan bagi saudara. Ya. Jadi ini faedah yang keenam. Ya, dan berarti jangan saling bermusuhan. Itu. Karena kalau kita menginginkan kebaikan bagi saudara kita, kita pasti akan baik sama dia. Tapi kalau kita bermusuhan, kita hasad, ya, iri, lihat orang itu senang, kita nggak suka. Nah, ini kan, ini hasad ini kan. Ya. Beda kalau kita lihat orang itu dia mendapat kebaikan, oh senang, ya. Karena saya juga mendapat itu juga senang, dia dapat, saya juga senang, ya. Tapi ketika dia lihat orang mendapatkan sesuatu kebaikan, dia nggak senang. Nah, ini hasad ini. Maka jangan sampai seperti itu. Ya. Itu berarti imannya belum sempurna. Yang suka hasad, suka iri, dengki, dendam, ya, dan kesumat, ya, permusuhan, maka berarti level keimanannya masih perlu ditingkatkan. Ya. Selanjutnya, faedah yang ketujuh, qanfillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu keutamaan akhlak yang mulia. Ya, keutamaan akhlak yang mulia. Ya, hadis ini merupakan pondasi utama masalah akhlak.
Karena ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling utama akhlaknya seperti itu, menginginkan kebaikan bagi orang lain. Maka sifat ini yang mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya, ini memiliki keutamaan tadi adalah apa? Yaitu menyempurnakan keimanan. Di dalam riwayat lain, ya, ada keutamaan lainnya. Ya. Kalau kita buka dalam riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha anin nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, wa yudkhalal jannata dan masuk surga. Ya. Barang siapa yang ingin diselamatkan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka hendaknya ketika kematian datang kepada dia, dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ta'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan hendaknya ya, ya'ti ilan nas, dia datang kepada manusia, dia bersikap, dia memperlakukan orang lain, alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, sebagaimana dia ingin diperlakukan, sebagaimana dia ingin disikapi oleh orang lain. Berarti ini kuncinya. Ya, kalau ingin selamat dari neraka, masuk surga, perlakukan orang lain itu sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ya. Kalau kita nggak ingin dibentak-bentak sama orang, ya jangan suka bentak-bentak orang. Ketika kita bentak sama orang, emangnya orang itu suka? Ya, emangnya kita suka kalau dibentak seperti itu? Ya, nggak suka kan? Jangan perlakukan orang seperti itu. Kita menzalimi orang lain, ya. Kita menggibah orang lain, kita mengejek orang lain. Coba tempatkan kita di sepatunya dia, di posisinya dia. Ya. Nah, ini kuncinya. Makanya hadis ini luar biasa. Ya. Wal ya'ti ilan nas ada di hibu an yuta. Perlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan. Itu sudah kunci. Ketika kita ingin marah sama orang, oh iya, saya juga nggak suka dibegitukan, ya jangan. Ya. Kita ingin misalnya merugikan orang lain, mengambil haknya, ya. Wah, saya juga nggak ingin dibegitukan, ya jangan. Kita ingin menjelek-jelekkan orang lain, kita ingin memperolok-olok orang lain, kita mau nggak seperti itu? Kadang-kadang manusia seperti itu. Dia ingin dia tertawa di atas ya kesedihan orang lain, di atas ya penderitaan orang lain, dia sendiri tidak mau diperlakukan. Maka ini ya, kalau kita ingin masuk surga, diselamatkan dari neraka, ini kuncinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, "Atuhibbul jannah, kamu pengen masuk surga?" Ya, sahabat itu mengatakan, "Na'am, iya ya Rasulullah, mau." Maka Nabi SAW berpesan, ini pesan juga untuk kita semua, kata beliau, "Fa'ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsika." Kalau gitu cintailah untuk saudaramu apa yang kamu cintai untuk diri. Pesan singkat, ya. Tapi ganjarannya apa? Surga. Oh, pengen surga? Iya, ini kunci. Dan mungkin ini kunci untuk kita juga. Siapa tahu. Mungkin selama ini kita memperlakukan orang seenaknya. Kita tidak memperhatikan perasaannya dia. Kalau kita dibegitukan, kita juga pasti akan. Kebanyakan manusia begitu. Ya. Sembarangan merendahkan orang lain. Dia sembarangan memperlakukan orang lain. Maka perhatikan kalau kita seperti itu. Maka luar biasa di sini. Ya. Dan ini menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Ya. Selanjutnya, yang ke-8, hendaknya seorang muslim
berusaha untuk melaksanakan amalan-amalan yang dapat menambah dan dapat menyempurnakan keimanan. Artinya kita harus berusaha terus menyempurnakan iman kita. Ya. Jangan yang berpuas diri, ya terus masih banyak kita ini perlu ditambal. Ya. Dari masalah ibadahnya, dari masalah ya, termasuk masalah akhlaknya, muamalahnya. Banyak yang harus ditambah. Ya. Maka kita harus berusaha untuk terus ya, menjadi seorang muslim yang hakiki, yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-4, ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itulah orang-orang beriman yang hak, yang beneran, yang sempurna, yang hakiki. Ya, apa ganjarannya? Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka memiliki derajat-derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, wa maghfiratu wa rizqun karim, dan juga mendapatkan ampunan dan rizki yang agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ganjarannya. Maka kita harus semangat menyempurnakan, sudah cukup saja. Ya, ibadahnya sekian-sekian saja, akhlaknya begitu-begitu juga. Ya masih banyak lebih. Jangan lihat dalam masalah akhirat, lihat ke bawah, jangan. Lihat yang ke atas, orang-orang saleh. Kita kejar mereka. Beda kalau masalah dunia, kata Nabi, lihat ke bawah biar bersyukur. Ya. Jangan lihat yang ke atas dalam masalah dunia, nanti jadi kufur. Ya. Maka ini ya, terus kita sempurnakan keimanan. Yang ke-9. Ya. Faedah yang ke-9, hadis ini juga berisi motivasi kepada kita untuk memiliki sifat empati. Ya. Yaitu mendahulukan saudara kita. Ya. Sifat empati itu berarti kan kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Kemudian mendahulukan saudara kita. Ya. Karena kita menginginkan kebaikan untuk dia, maka kita dahulukan saudara kita. Ya. Dan juga celaan dari sifat egois. Ya. Karena berarti kalau egois itu berarti tidak sempurna iman. Ya, kalau mau sempurna, ya tinggalkan keegoisan itu, dahulukan orang lain. Makanya di dalam tafsir Al-Qurtubi pernah ada seorang tabi'in atau tabi'in ya, ketika terjadi perang Yarmuk, ya, yaitu dia mencari pamannya. Ya, dia mencari pamannya yang ikut perang tersebut. Ya, pamannya ikut perang. Ya. Kemudian dia pun mencari pamannya, nggak ada, mungkin sudah meninggal. Ya, mungkin di antara tubuh-tubuh ya, orang yang ada saat itu mungkin ada yang ada pamannya, maka dia pun mencari paman atau sepupunya, ya lebih banyak anak pamannya. Dan dia saat itu membawa air. Ternyata ketika beliau mencari, ya ternyata dia mendapati ada seorang di antara para prajurit yang saat itu bergelimpangan, ya tubuh-tubuh mereka meminta air. Dan memang begitu, orang ketika sakaratul maut itu menginginkan apa? Menginginkan minum air, minta air. Ketika mau diminumkan air, ya orang sakaratul maut sangat butuh, sangat menginginkan air. Ketika mau diminumkan air, maka ternyata ada di sebelahnya yang berteriak-teriak, air, air, begitu. Maka ketika mau diberikan air tersebut, ya, dia pun ya enggak, kasih saudara saya dulu itu yang berteriak air, air. Ya. Kemudian saya pun pergi ke orang yang kedua. Ketika mau diminumkan, ada di saudara lagi sebelah yang lain, air, air, air. Ya. Berteriak air, air, begitu. Akhirnya mau diminum, jangan, dia dulu aja. Datang pergi ke orang ketiga. Ya. Sampai ke orang ketiga ternyata sudah meninggal. Sudah meninggal. Kemudian balik ke orang yang kedua, sudah meninggal juga. Balik ke orang pertama, sudah meninggal juga. Ya. Maka ini sebagaimana ya, gambaran bagaimana ya, jiwa-jiwa yang besar ya, mendahulukan saudaranya. Padahal ketika sedang sakaratul maut itu sangat butuh air.
tapi ya, mereka justru mendahulukan saudaranya. Ya. Maka ini adalah motivasi bagi kita sekalian agar kita memiliki sifat itsar, ya, mendahului atau mendahulukan saudara kita se-Islam, seiman. Ya. Dan ini sebagaimana dicontohkan oleh orang-orang Ansor, ya, ketika Muhajirin berhijrah, maka orang-orang Ansor pun menyambut, ya. Kemudian diberikan harta, ya, bahkan ya, apa yang diminta dibutuhkan itu pun ditawarkan, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, ya, ketika hijrah maka disaudarakan dengan orang Ansor, maka sahabat Ansor ini menawarkan, mau harta ini saya separuh harta saya untuk kamu, ya, bahkan istri pun kamu yang suka yang mana, ya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan enggak usah, ya. Tunjukkan di mana pasarnya, itu saja. Tapi lihat bagaimana ketulusan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat yang ke-9, ya, Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, sahabat-sahabat Ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Dan orang-orang yang sudah menyiapkan kampung mereka, yang menyiapkan keimanan mereka sebelum mereka, yuhibbuna man hajara, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak mendapati di dada mereka itu ya adanya sifat-sifat egois, gitu, enggak ada. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khas. Dan mereka yu'thiruna, mereka merelakan, ya, mendahulukan saudara-saudara mereka padahal mereka sendiri butuh. Makanya Allah menutup, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul. Barang siapa yang diselamatkan dari kebakhilan jiwanya, ya, kepelitan dalam dirinya, itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Makanya sifat pelit ini Allah lah yang bisa mencabutnya. Makanya dalam bentuk, ya, mabniun lil majhul, wa yuq, barang siapa yang dijaga dari kepelitan jiwanya. Makanya kalau orang yang punya rasa pelit, ya, diambil sedikit aja dia nggak mau, ya, pelit kepada tetangganya, kepada temannya, bahkan kepada istrinya sendiri, ya, pegang sedikit aja nggak mau, ya, maka minta tolong sama Allah agar dihilang. Itu obatnya. Ya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini ujian bagi orang-orang Ansor yang mereka selalu, ya, rela untuk orang-orang Muhajirin didahulukan, diberikan. Padahal mereka sendiri butuh. Makanya di antara asbabun nuzul dari ayat tersebut, ya, surat Al-Hasyr ayat ke-9 ini, pernah ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengutus kepada istri-istri beliau. Artinya untuk menjamu lelaki ini, maksudnya ada makanan enggak? Kata beliau pun ke istri yang pertama, ya, kata istri yang pertama, enggak ada, kita enggak punya makanan kecuali hanya air saja. Yang kedua pun begitu. Ketiga terus semua istrinya mengatakan enggak ada makanan, cuma air. Bayangkan, ini istrinya, biarnya istrinya presiden begitu, ya, pemimpin kaum muslimin. Di rumahnya enggak ada apa-apa kecuali air. Enggak ada apa-apa kecuali air. Nah, ini bayangkan kalau kita berada di posisi tersebut. Sudah bawa tamu, ternyata di rumah itu nggak ada apa-apa. Ya, ini bisa mencak-mencak. Makanya ada di antara para ulama, ya, ketika membahas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehari semalam, ya, itu sunnah-sunnah ketika makan itu termasuk di antara sunnah-sunnah yang tidak jelas waktunya, tidak terikat dengan waktu. Kemudian beliau menjelaskan kenapa kok makan ini tidak ditetapkan waktunya, kan ada makan pagi, makan siang, makan malam gitu, ya. Kenapa kok nggak dimasukkan ke dalam sunnah-sunnah yang terikat dengan waktu? Di waktu pagi, di waktu duha misalnya, atau di waktu siang. Ya, kata beliau, karena orang-orang soleh sebelum kita, termasuk Nabi dan para sahabat,
mereka itu makannya itu nggak mesti. Kadang ada makanan, kadang enggak. Ini di antara salah satu dalilnya hadis tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada istri beliau, ada makanan? Nggak ada. Pernah beliau datang kepada Aisyah, ya ada makanan nggak? Nggak ada. Ya udah kalau gitu saya puasa hari ini. Begitu. Jadi biasa nggak pulang. Ya. Coba kalau suami sekarang ada makanan nggak ada, marah-marah. Ya, gimana sih ini? Wah, ya, ya jarang. Ya udah saya puasa saja. Ya. Sambil marah biasanya begitu kan, puasa tapi sambil marah. Ya. Maka di zaman Nabi SAW, para sahabat itu biasa, nggak ada makanan. Pernah suatu hari Nabi SAW keluar, ketemu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Terus ketemu lagi Umar bin Khattab. Ngapain kalian berdua keluar jam segini? Lapar ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, sama saya juga. Ya. Artinya, ya memang makan itu buat mereka mungkin ya tidak seperti kita. Kita ini alhamdulillah maka bersyukur sekali. Pagi ada makanan, ya siang pun alhamdulillah masih ada. Waktunya pun tepat terus, ya. Itu aja masih mah terus, ya. Masih lambungnya terus kembung dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita bersyukur. Kita ini banyak sekali kenikmatan, ya. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada para sahabat, siapa ini yang mau menjamu lelaki ini? Beliau nggak ada makanan, nggak bisa menjamunya. Maka seorang sahabat dari kalangan Ansor langsung ngacung, saya Rasulullah. Maka dibawa itu tamu itu ngomong kepada istrinya, ini ada tamunya Rasulullah SAW, harus kita muliakan. Maka kata istrinya, tapi Pak kita nggak punya makanan, tinggal makanan buat anak-anak, bayangkan. Ya, tinggal makanan buat anak-anak. Ya. Apa kata sahabat? Ya sudah, ya, siapkan makanannya. Anak-anak suruh tidur, subhanallah. Anak-anak suruh tidur. Itu kan lapar, anaknya lapar-lapar disuruh tidur, bikin sampai ngantuk. Ya. Kemudian makanannya dibikin makanan, ya, dihidangkan untuk si tamunya itu, kemudian lampunya mereka dimatikan. Tamunya dalam keadaan terang benderang makan, si suami istri pun pura-pura makan, bayang. Klotak, 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 klotak. Ya, kan nggak kelihatan lampunya dimatikan. Ya. Sedangkan si tamunya ini terang lampunya. Ya. Kan yang terang nggak bisa lihat yang gelap. Cuma kedengar suaranya aja kayak air sama klotak, klotak, klotak. Padahal cuma pura-pura. Ketika esok paginya, ya, ketika esok paginya Rasulullah SAW ketemu sahabat Ansar ini, langsung apa kata Nabi? Dahikallahu lailah. Allah tersenyum kepada kalian malam ini. Ya. Min fi'likuma, karena perbuatan kalian berdua semalam. Ya, bayangkan Allah itu melihat. Allah itu dalam riwayat ajib, Allah takjub dengan perbuatan kalian. Karena apa? Mendahulukan tamunya sampai sebegitunya. Maka turunlah ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mendahulukan di atas diri mereka padahal mereka sendiri butuh, mereka sendiri membutuhkannya. Maka ikhwan fillah, ini gambaran banyak gambar ini di kalangan para sahabat. Ya. Maka faedah yang terakhir, ya, faedah yang terakhir dari hadis ini adalah keindahan dan kesempurnaan Islam. Ya. Kita bayangkan gambaran-gambaran tadi, bagaimana ya mendahulukan saudaranya, memuliakan tamunya, ya, betapa indahnya, betapa sempurnanya akhlak Islam itu. Cuman kita sendirilah yang membuat Islam itu menjadi tidak indah karena kita sendiri tidak mengamalkan Islam. Ya, akhlak kita masih jauh dari akhlak Islam, tapi ya inilah ya kenapa kita terus belajar untuk mengingatkan. Karena kalau kita nggak belajar, kita akan semakin jauh, ya jauh kita nggak akan diingatkan. Maka alhamdulillah ya ini mungkin diantara faidah-faidah dari hadis yang ke-13, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita sekalian, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik.
Ini sudah ada 2 pertanyaan Ustaz yang masuk. Monggo, silakan. Yang pertama, Afwan izin bertanya, bagaimana dengan orang yang dia rajin sholat 5 waktu, berpuasa juga, tetapi tidak lembut hatinya, susah diberi nasihat tentang syariat yang benar, kemudian gampang stres dengan ujian dari Allah, susah zikir, terutama istighfar, dan enggan tolabul ilmi yang syar'i, tidak mau belajar baca Quran. Nah, apakah ini yang masuk dalam kondisi iman yang lemah? Lalu bagaimana solusinya, Ustaz? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bagaimana seseorang yang dia mungkin rajin sholatnya, ya dalam satu sisi ibadah misalnya baik, tapi dalam sisi yang lain mungkin dari sisi akhlaknya, dari sisi yang lainnya kurang. Maka yang pertama, bahwasanya seorang mukmin itu dengan keimanannya, ya selama dia menjaga keimanannya tersebut, jauh dari kesyirikan, jauh dari kekufuran, ya, maka keimanan itu adalah tetap menjadi satu nilai lebih untuk diri. Ya. Jadi itu sudah satu bibit yang baik, tinggal dipupuk terus begitu disempurnakan. Ya. Dibandingkan dengan orang yang tidak beriman sama sekali, yang kafir, ya, yang murtad, yang musyrik, ya, itu tidak ada kebaikan. Mereka seperti hewan kata Allah Subhanahu. Ya, belum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada itu. Adapun seorang mukmin, maka dia tetap adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang mukmin ini memiliki kekurangan, ya, dan memang seorang mukmin adalah manusia biasa, ya. Tidak aneh apabila dia memiliki kekurangan, baik itu mungkin karena dia kurang akhlaknya, ya, kurang misalnya kurang bisa menerima nasihat dan lain sebagainya, mungkin saja. Ya. Maka hendaknya itu dia merubah hal tersebut. Kalau itu kita sendiri, ya kita yang memiliki kekurangan tersebut, ya harus jelas kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ini kalau untuk diri kita sendiri, ya, maka hendaknya kita adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta terus hidayahnya. Kalau kita merasa akhlak kita ini kurang, jelek, buruk, minta sama Allah agar diperbaiki. Ya. Banyak doa-doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha, ya, anta waliyuha wa maulaha. Minta diperbaiki jiwa kita ini. Ya. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin qulub. Ya Allah, sebagaimana engkau bagus penciptaanku, maka perbaikilah juga akhlakku. Minta berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki kekurangan-kekurangan. Yang kedua, terus belajar. Ya, belajar. Karena dengan ya belajar ilmu, maka ilmu ini akan menjadi penguat, pengokoh. Kita tahu misalnya kita punya sifat pelit, kita pelajari apa sih ya nilai apa namanya bahayanya kalau kita punya sikap pelit itu. Dan kita pelajari tentang keutamaan-keutamaan sikap dermawan. Kalau kita punya ilmunya, itu akan jadi motivasi, terdorong kita. Beda sama orang yang nggak mau belajar, maka dia akan terus ya terkengkang, ya bahkan akan semakin tenggelam dalam keburukan sifat akhlak tersebut. Dan kalau kita melihat orang lain yang seperti itu dalam posisi orang lain, ya, maka juga kita adalah doakan dia. Ya, doakan dia. Jangan pernah bosan untuk mendoakan saudara-saudara. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendoakan bagi umat beliau. Kemudian yang kedua, ya terus nasihati dia. Berikan nasihat. Ya. Alhamdulillah dia sudah sholat, misalnya, tapi masih ada kekurangan dalam yang lain, nasihati terus. Ya. Maka itu adalah kuncinya, wallahu ta'ala. Monggo silakan. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, ini mungkin pertanyaan yang terakhir, Ustaz, karena Nggih, sudah monggo. larut. Ya. Nggih, nggih. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap saudara atau tetangga yang sering menyakiti kita dari lisan-lisan mereka dan perilaku mereka? Contohnya seperti sering membuli gitu, Ustadz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Iya.
Eh, tetangga ya dalam Islam itu memiliki hak yang besar. Maka kita tidak boleh mendolimi tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Hendaknya dia memuliakan tetangga. Bahkan ini termasuk di antara dosa-dosa yang besar ya, yang ketika dia mendolimi tetangganya karena hak tetangga itu besar. Ya. Tidak boleh didolimi, tidak boleh dibully dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita dalam posisi sang pembuli itu dosa yang bahaya. Ya, jangan sampai kita mendolimi tetangga kita. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu diwasiatkan oleh Jibril. Ya, mazala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu. Terus menerus Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga. Terus bolak-balik, ya. Muhammad, hati-hati tetangga. Muhammad, hati-hati tetangga. Jaga tetangga, awas tetangga terus, ya. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyangka bahwasannya tetangga yang akan turun syariat, tetangga itu kalau meninggal tetangganya akan mewarisi. Saking terus diingatkan masalah tetangga. Ya, tetangga itu sangat besar. Nah, kita tidak dolim kepada tetangga itu masih mudah. Kita berbuat baik sama tetangga, ngirim makanan, itu juga masih mudah. Ya. Kita memuliakan tetangga, itu juga masih gampang. Yang berat itu kalau ada tetangga menzolimi kita. Ada tetangga yang menzolimi kita. Kemudian kita diperintahkan untuk bersabar. Bersabar, ya, sampai kapan? Sampai Allah memisahkan di antara mereka atau Allah mewafatkan salah satunya. Ya. Jadi, ya, memang disuruh sabar. Itu pahalanya besar. Jadi, dia membuli kita, ya kita bersabar. Ya, kalau bisa kita nasihati dengan cara yang baik, ya sampaikan dengan cara yang baik. Ya. Tapi jangan sampai kemudian kita pun ya marah-marah, kemudian kita berbuat zalim kepada dia, ya kita ya balas dengan apa, misalnya jangan. Ya. Ini terkadang yang berat di situ. Namun juga memang bisa dinasihati, ya nasihati, sampaikan. Ya. Namun terkadang masyarakat kadang ya terkadang yang macam-macam begitu ya. Tangga pun macam-macam, anasu ajnas, manusia itu macam-macam. Termasuk ada yang ya yang senangnya mendolimi tetangganya, ya nyerobot apa tetangganya, membuang sampah ke tetangganya, atau dengan lisannya, ya, maka hendaknya bersabar. Ya. Dan di situ terdapat pahala yang besar bi'idznillah ta'ala. Ya. Itu wallahu ta'ala. Terima kasih Ustaz. Oh, ya. Alhamdulillah kajian kita pada malam hari ini sudah selesai. Semoga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustaz bisa bermanfaat untuk kita semua dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan depan dan masuk ke pembahasan hadis ke-14 yang berjudul darah seorang muslim terpelihara kecuali karena berzina, membunuh, dan murtad. Insya Allah di bulan depan kita mudah-mudahan bisa bertemu kembali, Ustaz. Insya Allah. Sebelum ditutup, mohon Ustaz Askar bisa memimpin doa. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapat berkah dari Allah. Kepada Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung pertemuan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga tambahan amal saleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan detik demi detik yang kita lewati pada malam hari ini menjadi detik yang mendekatkan kita kepada surganya dan menjadikan kita semakin taat dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.